Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Kunayah dengan NIM 207190012 akan menjelaskan model pembelajaran inquiry. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu konsep dasar model pembelajaran inquiry, yang kedua prinsip-prinsip penggunaan model pembelajaran inquiry, yang ketiga implementasi tahapan model pembelajaran inquiry dalam IPA, dan yang terakhir yang keempat adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu konsep dasar model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti saya menemukan. Tujuan utama pembelajaran melalui model inquiry adalah menolong siswa dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu prinsip-prinsip penggunaan model pembelajaran inquiry, yaitu satu, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan model pembelajaran inquiry adalah guru sebagai penanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir, bukan hanya mengingat sejumlah fakta, tetapi belajar adalah proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima adalah prinsip keterbukaan belajar. Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Selanjutnya adalah implementasi tahapan model pembelajaran inquiry dalam IPA. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua adalah merumuskan hipotesis, yang ketiga menguji hipotesis, yang keempat pengolahan data, yang kelima menarik kesimpulan. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan dalam strategi pembelajaran inquiry ini adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry. Kelebihannya yaitu satu, meningkatkan potensi intelektual peserta didik. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan karena terlibat langsung dalam penemuan. Yang ketiga, meningkatkan proses ingatan di mana pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikiran sendiri pun lebih mudah diingat. Yang kelemahan model pembelajaran inquiry adalah satu, model pembelajaran inquiry mengandalkan suatu kesiapan berpikir. Yang kedua adalah peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi mampu memonopoli model pembelajaran penemuan sehingga menyebabkan frustasi bagi peserta didik yang berjumlah besar. Yang ketiga, tidak efisien, khususnya untuk mengajar peserta didik yang berjumlah besar. Yang berikut ini adalah contoh sistem pembelajaran inquiry pada kelas IPA dengan materi proses terjadinya pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pelangi. Bagaimana proses terjadinya pelangi? Apakah pelangi terbentuk karena bidadari langit turun ke bumi untuk mandi?
Ya, benar. Jawabannya adalah pelangi terjadi itu karena pembiasan cahaya. Matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air dan menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya, sehingga menghasilkan warna-warna pelangi yaitu Magiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk membuktikan bahwa pelangi terjadi karena pembiasan cahaya, kita bisa menggunakan semprotan spray air. Caranya adalah mencari tempat terbuka yang terkena paparan sinar matahari. Kemudian semprotkan air dengan menggunakan semprotan spray di hadapan sinar matahari tersebut dan lihatlah warna-warna yang tercipta seperti pelangi. Ternyata terjadinya pelangi bukan karena bidadari turun untuk mandi, melainkan pelangi terjadi karena peristiwa terpecah-pecahnya sinar matahari oleh tetesan air hujan. Sinar matahari bersinar dengan lurus, namun pada saat sinar matahari melewati kepadatan air hujan yang berbeda, maka terjadilah pecahan-pecahan cahaya yang membentuk cahaya warna-warni. Sinar matahari terbentuk dari percampuran warna. Ketika melewati tetesan air hujan, cahaya warna-warni tersebut terpisah satu dengan lainnya, sehingga terlihat dengan jelas pelangi yang memiliki warna dapat dilihat setelah hujan turun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pembelajaran inquiry. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.